Di layar, Cina terlihat sempurna. Gedung-gedung tinggi menjulang seperti masa depan, kereta melaju lebih cepat dari waktu, dan dunia melihatnya sebagai simbol kekuatan baru. Tapi, bagaimana jika yang kita lihat selama ini hanyalah permukaannya saja? Bagaimana kehidupan orang-orang yang tinggal di balik cahaya kota? Apa yang terjadi saat kamera dimatikan, saat berita berhenti menyorot, dan saat kemegahan tidak lagi terdengar megah? Di balik ekonomi raksasa, ada manusia biasa yang berjuang untuk bertahan. Di balik teknologi canggih, ada kelelahan yang tidak pernah diceritakan. Malam ini, kita tidak akan membahas Cina yang sering kamu lihat di berita. Kita akan menyusuri sisi lain, Cina yang jarang dibicarakan, Cina yang tidak banyak orang tahu. Inilah kisah di balik kemegahan Cina, dan kamu sedang menontonnya di Kaki Kubak. Di balik gemerlapnya gedung pencakar langit Shanghai yang memantulkan cahaya malam seperti cermin raksasa, di balik kereta peluru yang melesat lebih dari 300 km per jam, dan di balik citra Cina sebagai raksasa ekonomi dunia, ada sebuah kehidupan lain yang jarang disorot. Kehidupan yang tidak muncul dalam brosur wisata, tidak sering terlihat di berita internasional, namun menjadi denyut nadi nyata dari negeri berpenduduk terbesar di dunia ini. Cina yang megah selalu tampil gagah di luar. Kota-kota futuristik, ekonomi yang tumbuh, teknologi yang memimpin dunia. Namun ketika lampu-lampu kota mulai meredup dan kamera-kamera berita berhenti menyorot, ada banyak kisah manusia yang berjalan dalam diam. Kisah tentang perjuangan, tekanan sosial, budaya unik, aturan yang membingungkan, dan perubahan yang berjalan terlalu cepat hingga banyak orang tertinggal. Di kota-kota besar, kehidupan tampak seperti peradaban masa depan. Tapi bagi banyak orang, kemegahan itu hanya bisa dilihat, bukan dirasakan. Sementara gedung-gedung tinggi dibangun setiap tahun, harga rumah meroket sampai menyentuh langit. Sepasang pasangan muda bisa bekerja bertahun-tahun tanpa mampu membeli apartemen berukuran sangat kecil yang kadang tak lebih besar dari garasi mobil. Bahkan ada yang tinggal di rumah kapsul. Kamar-kamar mungil berukuran sekitar 3-5 meter persegi. Cukup untuk satu kasur kecil dan satu meja lipat. Cahaya matahari nyaris tidak pernah masuk, dan mereka hidup seperti hamster yang dikurung dalam kotak. Banyak dari penghuni kapsul ini adalah anak muda yang merantau dari pedesaan mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Namun akhirnya terjebak dalam siklus kerja keras dan biaya hidup yang melambung. Di balik penuh sesaknya stasiun kereta, di balik lautan manusia yang bergerak cepat setiap pagi, ada fenomena yang dikenal sebagai 996 atau bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari seminggu. Ini terutama dialami oleh para pekerja teknologi dan industri kreatif. Secara hukum tidak diwajibkan, tapi secara budaya seolah menjadi keharusan. Banyak pekerja yang pulang larut malam, kelelahan, hanya untuk tidur beberapa jam sebelum kembali mengulang hari yang sama. Ada ungkapan populer, di kota ini kamu tidak punya hak untuk sakit, karena jika kamu sakit, kamu tertinggal. Jika kamu tertinggal, kamu dianggap tidak kompetitif. Tekanan sosial dan profesional begitu tinggi hingga banyak anak muda mulai mengadopsi konsep tangping atau rebahan, sebuah gerakan diam untuk tidak lagi mengejar standar kesuksesan yang gila-gilaan. Namun kehidupan di pedesaan memberi gambaran yang sama sekali berbeda. Cina yang modern dan futuristik hanya benar-benar terlihat di kota besar. Begitu perjalanan dilakukan beberapa jam ke arah pedalaman, Anda akan menemukan desa-desa yang seperti berhenti di masa lalu. Jalan yang sempit dan berbatu, rumah-rumah tua yang dindingnya retak, dan penduduk lansia yang tinggal sendirian karena anak-anak mereka merantau ke kota untuk bekerja. Fenomena ini dikenal sebagai left behind generation, generasi yang tertinggal. Banyak anak-anak yang tumbuh tanpa kedua orang tua karena ayah dan ibu bekerja jauh di kota untuk mencari nafkah. Mereka dibesarkan oleh kakek nenek. Ada pula jutaan orang tua yang menghabiskan masa tua sendirian karena anak mereka hanya pulang sekali setahun, kadang bahkan tidak sama sekali. Kemajuan ekonomi membuat jarak keluarga semakin lebar. Di wilayah-wilayah tertentu, masih ada tradisi yang bertahan meski kehidupan modern sudah merasuki hampir seluruh aspek. Pernikahan misalnya, bukan hal yang sederhana. Bagi seorang pria di banyak daerah, menikah bukan hanya soal cinta, namun juga soal status ekonomi.
Harga mahar di beberapa provinsi bisa sangat mahal, sampai puluhan ribu dolar. Banyak pria tidak mampu menikah karena tidak bisa menyediakan rumah, emas, dan uang mahar dalam jumlah besar. Ini menimbulkan fenomena sosial besar, yaitu kesenjangan jumlah pria dan wanita akibat kebijakan satu anak di masa lalu. Banyak pria yang bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menikah. Di kota besar lain lagi persoalannya. Orang tua menekan anak untuk sukses sejak kecil. Anak sekolah sering mendapat tekanan luar biasa. Mereka mengikuti cram school, tempat belajar tambahan hingga larut malam. Ada yang belajar sampai jam 10, ada yang mulai lagi pukul 5 pagi. Semua demi satu tujuan, lolos ujian masuk universitas yang sangat ketat, yang disebut Gaokao. Gaokao bukan hanya ujian, tetapi penentu masa depan. Nasib seseorang, kuliah di mana, bekerja apa, bahkan hidup macam apa, bisa berubah hanya karena nilai ujian itu. Para murid belajar begitu keras, sampai-sampai stres, insomnia, dan kecemasan menjadi hal biasa. Ada kelas-kelas yang sepi dan muram, tidak seperti bayangan sekolah yang penuh canda dan tawa. Di balik teknologi yang canggih dan penggunaan artificial intelligence yang cepat, ada cerita lain tentang dunia digital yang sangat terkendali. Di Cina, internet adalah dunia yang berbeda. Banyak situs global tidak bisa diakses tanpa alat tertentu. Media sosial lokal seperti WeChat dan Weibo menjadi pusat kehidupan digital, namun juga memiliki batasan-batasan tertentu. Komentar bisa hilang dalam hitungan detik, dan banyak diskusi publik yang harus berjalan hati-hati. Ada rasa waspada dalam setiap kata yang ditulis. Masyarakat terbiasa hidup dengan aturan tidak tertulis tentang apa yang aman untuk dibicarakan dan apa yang tidak. Hal ini menciptakan budaya sosial yang unik. Orang cerdas memilih diam, dan orang pandai memilih menyimpan pendapat untuk diri sendiri. Di sisi lain, kemajuan ekonomi memperlihatkan gesekan antara tradisi lama dan kehidupan modern. Generasi muda banyak yang memilih tidak menikah, tidak memiliki anak, atau bahkan tidak ingin punya keluarga karena biaya hidup terlalu tinggi dan tekanan sosial terlalu berat. Mereka merasa bahwa membesarkan anak di negeri yang sangat kompetitif adalah beban besar. Akibatnya tingkat kelahiran turun drastis, membuat pemerintah mencoba berbagai cara untuk mendorong pasangan memiliki anak. Namun banyak anak muda menjawab, "Jika kami sulit mengurus diri sendiri, bagaimana kami bisa mengurus keluarga?" Sementara itu di kota-kota megapolitan, ada kehidupan malam yang tidak banyak orang ketahui. Meskipun Cina terlihat konservatif, ada sisi lain dari kehidupan urban yang sangat berbeda. Ada dunia hiburan malam yang berputar cepat dari karaoke mewah sampai klub-klub khusus yang tidak pernah ditampilkan dalam brosur wisata. Para pekerja muda yang penuh tekanan sering melepaskan stres mereka di tempat seperti itu, meski esok paginya harus kembali bekerja dan berpura-pura hidup mereka baik-baik saja. Di pesisir, terutama di kota-kota pelabuhan dan industri, ada pekerja migran yang menjalani hidup dalam tekanan fisik. Mereka bekerja di pabrik-pabrik raksasa selama berjam-jam dengan gaji yang tidak seimbang dengan beban kerja. Banyak dari mereka tinggal di asrama pabrik, tidur di kasur tipis dalam kamar berisi 6-8 orang, bangun pagi-pagi dan berjalan melewati gerbang pabrik yang seolah tidak pernah tidur. Setiap hari terdengar suara mesin yang berdengung dan aura metal yang memenuhi udara. Bagi banyak pekerja, kehidupan adalah rutinitas yang panjang dan melelahkan. Beberapa mencoba bertahan dengan mimpi kecil, pulang ke kampung suatu hari, membuka usaha kecil, dan meninggalkan dunia pabrik selamanya. Di daerah lain, terutama di dataran tinggi Tibet dan pedalaman Xinjiang, kehidupan terasa seperti berada di dunia yang berbeda. Di sana, modernisasi bertemu dengan budaya kuno. Banyak masyarakat lokal memegang teguh tradisi mereka, tetapi di saat yang sama, menghadapi perubahan besar yang datang terlalu cepat. Ada yang bekerja sebagai pemandu wisata, ada yang bekerja di kota, tetapi sebagian masih menggantungkan hidup pada ternak, ladang, dan tradisi spiritual yang sudah turun-temurun dijaga. Suasana pegunungan Himalaya yang sunyi dan luas sangat kontras dengan keramaian kota-kota besar seperti Beijing dan Guangzhou. Dalam bayang-bayang kemegahan Cina, terdapat juga warganya yang hidup dalam spektrum emosional yang luas. Ada kebanggaan tentu saja, karena mereka melihat negeri mereka tumbuh menjadi kekuatan dunia. Tetapi juga ada kesepian yang merayap pelan. Statistik menunjukkan bahwa banyak anak muda yang hidup sendirian di apartemen kecil. Mereka bekerja keras, hidup di kota besar yang penuh layar, tapi tidak punya banyak teman dekat.
Budaya kerja keras bertahun-tahun membuat mereka tidak punya waktu untuk relasi sosial. Kadang kota sebesar Shanghai terasa seperti mesin raksasa yang berisik, indah dari luar tetapi dingin di dalam. Di sisi spiritual, kehidupan masyarakat Cina juga unik. Meski negara telah berubah sangat modern, banyak orang masih memegang nilai-nilai kuno dari ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Banyak yang tidak religius dalam arti umum, tetapi tetap percaya pada keberkahan, feng shui, angka beruntung, dan berbagai ritual tradisional. Pada malam-malam tertentu, terutama saat festival tradisional, mereka membakar dupa, menyalakan lenteng, dan berdoa kepada leluhur. Di tengah gemuruh kota, suara tradisi tetap bergema dalam diam. Jika Anda menyusuri ganggang tua di Beijing yang disebut Hutong, Anda akan menemukan dunia yang tidak berubah sejak ratusan tahun lalu. Orang tua bermain catur Cina, anak kecil berlari-lari, dan aroma masakan khas yang memenuhi udara. Namun beberapa langkah dari gang tersebut berdiri gedung-gedung baja dan kaca yang menunjukkan wajah baru Cina. Dua dunia ini hidup berdampingan, seolah masa lalu dan masa depan saling berpegangan tangan. Begitulah Cina di balik kemegahannya, sebuah negeri yang bergerak cepat tetapi meninggalkan bayangan panjang. Sebuah negeri dengan miliaran kisah manusia yang kompleks dan penuh kontradiksi. Cina yang dilihat dunia adalah Cina raksasa, kuat, dan modern. Namun Cina yang tidak dilihat dunia adalah Cina yang penuh perjuangan, tekanan, kesepian, dan perubahan yang tak pernah berhenti. Di balik gemerlap lampu Shanghai, ada kamar-kamar kecil yang penuh mimpi tertunda. Di balik tembok kota kuno Beijing, ada orang-orang tua yang menunggu anaknya pulang. Di balik teknologi canggih, ada jiwa-jiwa muda yang kelelahan, dan di balik ekonomi raksasa, ada manusia-manusia sederhana yang mencoba bertahan di tengah arus besar perubahan. Inilah Cina yang jarang terlihat, Cina yang tidak muncul dalam poster, Cina yang hidup dalam bisik-bisik warganya, Cina yang berdiri megah, tetapi di dalamnya menyimpan kisah manusia yang sangat nyata. Cina memang tampak megah dari kejauhan, kuat, cepat, modern. Namun di balik semua itu, ada jutaan kehidupan yang berjalan pelan, menyimpan lelah, menyimpan harapan, dan terus bertahan dalam diam. Tidak semua kemajuan membawa kebahagiaan, tidak semua cahaya berarti kehangatan, dan tidak semua yang terlihat kuat benar-benar baik-baik saja. Mungkin setelah ini kita akan memandang dunia dengan cara yang berbeda, lebih pelan, lebih dalam, dan lebih manusiawi. Jika kisah ini membuatmu berpikir, jika cerita ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa untuk berbagi, karena cerita yang tidak diceritakan akan selalu tersembunyi. Terima kasih sudah berjalan bersama kami, menyusuri sisi dunia yang jarang terlihat. Saya pamit, dan sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Kaki Kubak.